warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kemudian, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya dan kita semua hormati, para kiai, para alim, para ulama, para tokoh agama, para tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia sore hari ini, yang saya mohon maaf tidak bisa disebut satu-satu. Yang kita muliakan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Riau, Pak Brigjen Purnawirawan Edi Natar, sahabat kita semua. Tadi penutup salamnya sudah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sudah jelas, KTP-nya sudah jelas. Yang saya hormati Pak Kapolda, Pak Danrem atau yang mewakili, saya hormati Pak Kakanwil, mana Pak Rektor Yesus Kapalakan itu gimana tadi? Pamit sholat tadi gitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, saya cintai, sahabat-sahabat ketua pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor se-Indonesia yang diwakili oleh BW DIY, BW Bangka Belitung, BW Sumatera Barat, BW Banten, BW Aceh, BW Jawa Barat, wakil khusus Ketua PW Gerakan Pemuda Ansor paling dahsyat sedunia, sahabat Purwadi, Ketua PWGP Ansor Riau, yang cita-citanya menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat. Tapi baru dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 PW, masih jauh. Jadi ketua umum pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor itu harus menjadi tokoh nasional. Sampai ketika saya pernah berpesan pada sahabat Purwadi, sebelum kamu menjadi tokoh nasional, kamu akan sulit menjadi ketua umum. Tokoh nasional itu bagaimana? Tokoh nasional itu minimal ngerti peta Jakarta. Beberapa hari kemudian dia tiap minggu datang ke Jakarta. Maksud saya peta Jakarta itu bukan seperti itu, menghafalkan jalan-jalan Jakarta, bukan. Tapi bagaimana peta kekuatan Jakarta gitu. Tapi dia memahaminya secara letterlock. Peta Jakarta itu kira-kira mana Gambir, mana Kaliurang. Salah paham, tetapi nggak apa-apa. Selama pahamnya yang tidak salah, salah paham masih bisa dimaklumi. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, ormas-ormas pemuda yang hadir ini banyak sekali, ada pemuda Muhammadiyah, mungkin ada pemuda Katolik, pemuda Kristen, banyak saya kira yang hadir, dan terutama saudara-saudara saya dari Paduan Suara Gereja Betel ya. Terima kasih luar biasa ya Lalwatonnya. Jalal Waton ini Mas Ansor, Mas NU Ansor Banser, keluarga besar NU yang diciptakan oleh salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan sekarang dinyanyikan oleh Paduan Suara Gereja Betel. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya Indonesia yang menjadi milik semua, tetapi Nahdlatul Ulama juga milik semua. Alhamdulillah. Dan yang saya cintai, saya banggakan sahabat-sahabat saya, seluruh kader Gerakan Pemuda Ansor se-Riau yang hadir pada sore hari ini, yang hadir secara fisik maupun virtual, karena saya tahu disiarkan secara live acara kita ini melalui channelnya Ansor PW Riau. Alhamdulillah yang nonton banyak sekali, 44 juta tadi saya lihat. Nolnya hilang semua, tinggal 44.
Ya nggak apa-apa, namanya juga channel baru mulai. Kalau yang nonton 44 udah luar biasa. Daripada nggak ada yang nonton sama sekali. Siapa lagi yang belum? Ya pokoknya semua yang tidak saya sebut tanpa murah rasa hormat. Sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa, sore hari ini kita semua dipertemukan dalam suasana yang luar biasa, dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kedatangan kita semua pada sore hari ini bukan hanya merayakan kegembiraan atas diresmikannya Rumah Toleransi PWGP Ansor Provinsi Riau, tetapi juga bagian dari doa kita semua agar pandemi COVID segera berlalu sebagaimana mantan kita. Kalau kita biarkan mantan berlalu, maka biarkan pula COVID berlalu. Supaya hidup kita kembali normal, hidup kita kembali menjadi biasa. Tidak terbayang-bayangi mantan. Meninggalkan mantan itu paling sulit. Melupakan mantan itu paling sulit. Oleh karena itu saya paham kalau sebagian ketua PW Gerakan Pemuda Ansor ini tidak mau saya menjadi mantan ketua umum pimpinan pusat Gerakan. Padahal sesungguhnya menjadi mantan itu pilihan. Menjadi mantan itu menjadi pilihan. Pilihan untuk tidak lagi memiliki tanggung jawab yang aneh-aneh. Nah, tanggung jawab mengingatkan, tanggung jawab WA, telepon, video call. Tapi kita lihat nanti kita lihat. Jangan bilang begitu Pak Pur. Pak Purwasi bilang saya suruh maju terus, tapi dalam hatinya menolak. Jangan dianggap serius. Yang paling penting dari pertemuan kita sore hari ini, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat saya yang saya cintai, kita bersama-sama menyaksikan yang pertama bagaimana effort, ya, usaha, ikhtiar dari sahabat-sahabat PW Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Riau di bawah komando sahabat Purwasi ini mewujudkan cita-cita. Purwasi menunjukkan kepada kita semua, sebesar apapun obstacle, sebesar apapun hambatan terhadap capaian kepada cita-cita, selama kita lakukan secara bersama-sama, semua hambatan itu akan mengecil dengan sendirinya. Sahabat Purwasi mengatakan hanya dengan 4 bulan selesai pembangunan kantor PW Gerakan Pemuda Ansor sekaligus sebagai rumah toleransi. Dari 34 PW Gerakan Pemuda Ansor se-Indonesia, ya, tidak semuanya mampu seperti yang dilakukan oleh sahabat Purwasi. Selain karena effort, karena semangat untuk bisa mewujudkan apa yang diimpikan, yang jelas, yang paling kelihatan nyata jaringan yang dimiliki Purwasi ini lumayan. Belum di atasnya lumayan, masih lumayan, lumayan. Cara ngolahnya juga belum begitu pinter. Mohon maaf, ini saya harus sambutan sebagai apa nih? Ketua umum atau? Bingung kadang-kadang. Karena ketua umum nanti beritanya beda itu nanti. Saya yang begini aja. Rumah toleransi ini kita saksikan semua hari ini diresmikan. Kita resmikan bersama-sama rumah toleransi. Kita harus pegang ini bersama-sama. Jangan sampai melenceng dari tujuannya. Saya ingin mengulang, mengingatkan kepada kita semua, terutama sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Bansor. Imam Ali Karumallahu Wajhah mengingatkan kepada kita semua, mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Rumah toleransi harus mampu mewujudkan, harus mampu mengimplementasikan apa yang dulu pernah dikatakan oleh sahabat Ali Karumallahu Wajhah. Saya tidak mau judulnya rumah toleransi, tetapi memberikan batasan-kebatasan kepada siapa yang ingin masuk di dalamnya. Mau agamanya apa, mau masuk pakai silakan.
Mau sukunya apa, mau pakai, silahkan. Harus terbuka. Berbeda politik misalnya, perbedaan politik, beda sama Pak Purwaji pilihannya kemarin di Muktamar. Mau pakai silahkan kalau nggak tahu malu. Kalau nggak malu silahkan pakai. Jadi tidak boleh ada batasan-batasan. Persilahkan semua. Itu namanya toleransi. Dan saya ingin berpesan, toleransi ini jangan sekali-kali jadikan sebagai alat kita. Jangan jadikan toleransi sebagai alat kita, ya, untuk memberikan penilaian, memberikan judgement kepada orang lain. Maksud saya begini, toleransi itu kata yang sangat plastis. Toleran itu kata yang plastis. Kita bisa dengan mudah mengatakan siapa saja yang berbeda dengan kita intoleran. Ya, kita bisa mengatakan siapa saja yang tidak sama prinsipnya dengan kita, mereka ini intoleran. Mudah. Itu artinya bahwa itu plastis. Saya tidak ingin sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser Riau menggunakan frame kata toleransi ini secara plastis. Tidak boleh menghakimi orang yang berbeda dengan kita, pandangannya, berbeda dengan kita, keyakinannya, sebagai mereka yang tidak toleran. Tidak boleh. Tidak boleh. Sikap toleran itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Cara kita menilai orang lain, cara kita memandang perbedaan-perbedaan yang memang secara kodrat adalah milik kita semua sebagai manusia. Pasti kita berbeda satu dengan yang lain. Toleransi itu memaklumi, memahami apa yang berbeda yang dimiliki oleh orang lain. Dan itu boleh. Asal catatannya sahabat-sahabat sekalian, tidak ada pelanggaran terhadap hukum, tidak ada penolakan terhadap konsensus nasional. Orang dikatakan tidak toleran kalau orang ini menolak konsensus nasional. Apa konsensus nasional? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, terusin, Undang-Undang Dasar 45, NKRI. Nah, kalau orang-orang ini menolak konsensus nasional, nggak usah mikir, ini pasti orang-orang yang intoleran. Kalau ada orang-orang yang masih mempertanyakan keberadaan Indonesia, masih ingin memperjuangkan negara Islam misalnya, khilafah Islamiyah, karena mentang-mentang Islam ini mayoritas di republik yang dimerdekakan oleh semua agama ini, mereka ini intoleran, gitu saja. Karena republik ini dibangun atas kesepakatan-kesepakatan. Negara ini adalah tata negara yang bernama Indonesia ini, tata negara yang secara kodrati dilahirkan karena kemajemukan, karena pluralitas, karena perbedaan, karena kebinekaan, maka ada Indonesia. Jika ada petualang-petualang, jika ada anasir-anasir yang mencoba merusak kebinekaan, yang merusak pluralitas, merusak perbedaan-perbedaan yang kita miliki, itu artinya mereka berusaha membunuh Indonesia. Siapapun yang membunuh Indonesia, kita dahului. Ini ketua Ansor gitu ya. Tidak boleh ada yang membunuh Indonesia. Petualang-petualang yang ingin membunuh Indonesia, Ansor, Banser, ini kader-kader yang gagah-gagah semua harus berada di garda terdepan untuk menjaga. Kangen saya. Setahun saya tidak pidato seperti ini. Rindu itu berat, biarkan saya saja yang merasakan. Bapak Ibu sekalian, saya senang bisa berada di antara sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu yang cintai, saya banggakan. Ini momentum luar biasa ya. Selama setahun belakangan ini saya tidak temu. Saya harus terjebak dalam penjara protokol itu. Ya, agak sulit bicara lepas, tapi hari ini saya melihat teman-teman sahabat gagah-gagah semua dengan seluruh umat beragama yang menjadi satu, kumpul jadi satu. Saya merasakan Indonesia. Ketika saya merasakan Indonesia, wajar buat saya kalau hari ini semangat saya tumbuh berlipat-lipat. Indonesia milik kita.
Indonesia kita merdekakan bersama. Dalam banyak kesempatan saya selalu bilang, tidak ada Indonesia kalau tidak ada Islam, tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Konghucu. Tidak akan ada Indonesia. Indonesia ada karena ada keragaman agama-agama. Indonesia ada karena ada orang Melayu, ada orang Jawa, ada orang Sunda, dan seterusnya. Kalau ada yang mencoba menghilangkan entitas-entitas perbedaan yang mendirikan Indonesia, menegakkan Indonesia, sahabat Ansor Banser masih ingat apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Seneng saya. Masih ingat semua. Komando Tunggal. Komando Tunggal. Kita punya 7 juta sahabat di seluruh dunia. Indonesia kita punya cabang-cabang di luar negeri, Ansor Banser, dan sudah banyak kader di Taiwan, di Korea, di Malaysia, di Saudi dan sebagainya. Semua ada kader-kader kita yang mereka memiliki komitmen yang sama dalam satu komando untuk menjaga 2 hal. Yang pertama tentu menjaga Indonesia. Menjaga Indonesia sebagaimana tadi saya katakan adalah menjaga keragaman. Yang kedua menjaga kiai-kiai kita. Tentu kiai-kiai yang memiliki pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Kenapa? Karena kiai-kiai yang pemahamannya Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah itu pasti adalah kiai-kiai yang memiliki keindonesiaan yang kuat. Kiai-kiai yang merasa sebagai orang Indonesia yang kebetulan beragama Islam, bukan orang Islam yang ada di Indonesia. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, wajib hukumnya buat sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser untuk tidak boleh mundur 1 langkah pun ketika ada ancaman terhadap Indonesia, ketika khilafah-khilafah yang ingin mendirikan khilafah-khilafah yang sudah dimatikan oleh negara mencoba bangkit kembali menjadi zombie. Sahabat-sahabat harus di depan menghadap. Kalau mereka sekarang memperjuangkan keinginannya melalui media sosial, semua harus masuk dalam pertarungan-pertarungan di media sosial. Ngomong siap, tapi penonton live-nya cuma 44. Samakan antara kata dan perbuatan. Ya. Samakan antara kata dan perbuatan. Sahabat-sahabat boleh mengatakan setia kepada Indonesia. Sahabat-sahabat mudah mengatakan mencintai Indonesia. Tapi itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Karena sesungguhnya perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Jadi kalau hanya bicara gampang, hanya merdeka-merdeka mudah, laksanakan. Kalau diperintah berjuang di media sosial, siap, lakukan, siap. Nggak punya pulsa, minta Purwaji. Harus begitu, karena memang medan perjuangan kita ini selalu berubah, berkembang, dinamis. Kalau kita hanya melulu bicara pertarungan darat, ya sudah, pertarungan darat itu ya tetap harus dilakukan, tetapi mereka berkembang. Mereka terus berkembang mencari ruang-ruang pertarungan yang baru, yang mungkin kita tidak ada di situ. Oleh karena itu kita harus masuk di dalam. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh kecolongan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh sahabat Purwaji. Itu penting. Jangan hanya bicara. Ya, sahabat-sahabat sekalian, cukup sekian. Saya juga pengen terus, tapi bahaya kalau saya terus ya. Saya nggak pakai baju atur, nggak pakai baju. Nanti lain kali, insya Allah saya akan datang lagi ke Riau ngecek. Amin. Saya akan cek apa yang dikatakan sahabat Purwaji di bawah ini, mulai dari bawah sampai atas penuh dengan filosofi. Di bawah ini adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya didedikasikan untuk semuanya. Kita lihat, kan enggak? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun ke depan. Di atas satu komando, kita lihat benar atau tidak? Yang nomor 3 itu, yang paling atas katanya untuk pertarungan media sosial. Kita lihat seberapa lama mampu bertahan. Kalau tidak mampu bertahan, sahabat Purwaji, urungkan niatmu menjadi ketua.
Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Wakil Gubernur. Ini saya sebagai Ketua Umum Ansor. Badan saya 2, bisa 3, bisa 4, gitu, macam-macam memang. Jadi mohon maaf, sekarang saya sedang menjadi Ketua Umum Ansor yang sangat mencintai seluruh sahabat Ansor Banser. Sahabat Ansor Banser itu merasa dicintai ketika semangatnya dibakar, Pak. Maka tugas saya ketika bertemu dengan sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, yang membakar semangat mereka. Nah, sahabat-sahabat sekalian, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Pancasila, 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 NKRI, 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 Nusantara, 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 Aswaja, Aswaja, Aswaja. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan Bapak Haji Yakut Khalil Qomas untuk dapat tetap tiada di